Ini adalah Lexus LBX. Ini adalah crossover paling compact yang pernah dibuat oleh Lexus. Dan nantinya ketika dijual, termasuk di Indonesia, ini akan menjadi Lexus yang paling terjangkau. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Spain. Kita ke Spanyol. Transit dulu di Turki. Ganti pesawat dulu, langsung menuju Spanyol. Alhamdulillah udah sampai kamar hotel. Oke, jadi saya ini ke Spanyol, ke Barcelona tepatnya, itu memenuhi undangan Lexus karena saya akan mencoba produk terbaru Lexus yang akan juga hadir di Indonesia. Dan ini produk yang cukup fenomenal karena ini adalah produk yang disiapkan untuk menjadi Lexus paling kompak dan Lexus yang paling terjangkau, tapi tetap dengan kualitas Lexus, yaitu Lexus LBX. Yes, nanti saya akan ceritakan lebih banyak tentang mobil ini dan juga akan berjalan dengan mobil ini. Tapi di video kali ini bukan hanya tentang mobilnya, tapi juga tentang perjalanannya kali ini. Jadi untuk test drive-nya sendiri itu masih di hari keempat. Nah, hari pertama, kedua, ketiga itu dipakai untuk bersantai dan menyesuaikan dengan jet lag. Dan itu tadi begitu mendarat itu kita udah sempat melihat beberapa rumah bersejarah ya di Barcelona. Ada Casa Batlló yang seperti ini nih, kira-kira benar-benar rumah yang desainnya organik, didesain oleh Antonio Gaudí, seniman ternama dari Spanyol di tahun 1800-an akhir. Terus kita juga ke Casa Milà, itu juga didesain oleh Antonio Gaudí juga. Itu luar biasa ya. Jadi itu rumah-rumah mewah di awal 1900-an, di akhir 1800-an. Tadi kita udah jalan-jalan ke sana. Nah, sekarang istirahat. Besok kita akan berjalan ke sejumlah tempat yang menarik sebelum kita berangkat ke Valencia, karena test drive-nya sendiri ada di Valencia. Tapi kita meluangkan waktu dulu di Barcelona. Selamat pagi, sekarang kita udah jalan lagi. Tapi belum ke acara Lexusnya, karena acara Lexusnya itu masih di Valencia. Tapi kita akan mengunjungi beberapa tempat yang spesial di Spanyol. Dan saya nggak sendiri di perjalanan ini, ada Pak Bansar dari Lexus Indonesia dan ada Pak Samsul Hadi dari Kompas. Pak Bansar nih spesial, beliau ini satu alma mater dengan saya dulu di Teknik Mesin UI. Luar biasa, sekarang ketemu lagi di Lexus. Dan ini sekarang kita juga naik Lexus NX bersama pengemudi kita, Christophe, dari Prancis. His wife is Indonesian. How many hours our trip today?
1 hour and a half. 1,5 jam. Oke. Kita akan ke satu tempat yang saya juga belum pernah ke sana, tapi ini ke arah perbatasan Prancis. Oke, kita udah sampai di daerah Girona kalau nggak salah, ini dekat Prancis, dan di sini ada salah satu peninggalan sejarah. Kita lihat yuk, seperti ini. Ya, ini kita di salah satu kota tua di Spanyol, namanya Girona. Jadi Anda bisa lihat bangunan-bangunannya itu masih seperti zaman dulu. Dan dulu itu pernah menjadi tempat tinggal kaum muslim di sini. Kemudian digantikan dengan kaum Katolik di zaman-zaman pertengahan dulu. Dan di sini ada katedral yang megah ini, dan semuanya masih di preserve seperti aslinya. Bahkan masih ada batu-batu Romawi juga, karena bangsa Romawi juga pernah di sini juga. Dan bahkan lokasi ini pernah ditutup untuk dijadikan syuting film Game of Thrones. Sekarang udah hampir jam 11 karena ini lagi winter. Jadi mataharinya nggak ada di atas kita, tapi lebih ke bawah. Di situ mataharinya rendah banget, makanya di sini dingin banget. Ini di bawah 10 derajat Celcius. Nah, ini dia harga tiketnya. Sekarang kita coba lihat masuk ke dalam. Jadi ini lebar banget ya. Biasanya kan ada kolom-kolom gini kalau atau tiang-tiang kalau katedral, tapi ini dari ujung ke ujung itu hampir 23 meter, 22,98 meter tanpa tiang sama sekali. Dan yang lebih lebar dari ini hanya di Vatikan katanya. It's from Hisam II of Córdoba. Dari tahun 974, dan ini peninggalan Islam. Terus ada tulisan Arabnya. Ini juga peninggalan dari peradaban Islam, dan ini terbuat dari gading. Oh, luar biasa ya, katedral yang udah usianya hampir 1000 tahun. Dan ini masih di preserve dan menjadi objek wisata di sini. Dan ini biasanya kalau di Jakarta saya ngindarin matahari, tapi sekarang saya nyari matahari. Lumayan lah ada anget-angetnya dikit. Walaupun matahari di sini nggak terlalu panas ya, lebih ke arah terang ya, tapi adalah anget-angetnya dikit. Nah, ini juga masih ada apartemen-apartemen yang disewakan. Jadi walaupun bentuknya masih tradisional, tapi orang ada yang tinggal di situ, dan mahal sekali katanya. Bisa sebulan itu di atas 1000 euro. Bisa hampir 20 juta sebulan buat tinggal di satu ruangan apartemen di kota Girona ini. Apalagi di tengahnya yang benar-benar sangat historikal. Girona juga punya kota modernnya di sebelah sana, tapi kota tradisional tetap dipertahankan dan menjadi objek wisata. Sekarang kita makan siang dulu. Lexus NX kita sudah siap di parkiran ini. Let's go. Wow, pemandangannya keren banget nih. Wah, kayak di wallpaper nih.
Keren banget. Wow, ini kita makan bener-bener di pinggir laut. Salah satu makanan pembukanya langsung sekali hap. Nah, ini makanan pembukanya, sup ikan. Oke, kita udah selesai makan, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi luar biasa ya. Ini yang mereka sebut sebagai Lexus Experience gitu ya. Jadi bukan cuma naik mobilnya Lexus, tapi dari kemarin itu makannya tuh selalu di restoran yang dapat Michelin Star atau minimal yang setara. Jadi kualitas makanannya tuh luar biasa. Nah, sekarang kita jalan lagi ke tempat berikutnya. Nah, Lexus Experience-nya ini berlanjut. Kita akan ke satu tempat di Barcelona lagi. Saya belum tahu seperti apa. Kita lihat. Ini kita sampai di daerah marinanya ya, sampai daerah pantai. Udaranya semakin dingin. Jadi kita lepas jaket untuk diganti yang lebih tebal lagi. Waduh, ke dermaganya. Kita naik ya ternyata. Hai, how are you? Welcome on board. Thank you. Okay. Wah, luar biasa. Wah, keren banget. Let's go. Wow, ini yacht. Nah, sekarang kita jalan. Jadi bisa nyetir dari bawah, bisa dari atas. Tapi kalau untuk keluar kan dia harus bisa ngeliat sekitar kan. Jadi ini nakodanya dari atas gini. Mari kita berlayar. Nah, di sini juga ada minuman ternyata. Nah, sekarang kita ke bawah dulu. Wah, tuh, jadi kursi buat pengemudinya kosong ya. Jadi kalau mau pura-pura jadi pengemudi bisa di sini. Wah. Tuh, ini ada dapurnya. Sekarang kita lihat bawahnya. Wow. Ada kasur dong. Wah, bisa tidur. Kita lihat ada apa lagi di sini. Oh, ada tempat tidur juga. Cuma tempat tidurnya bertingkat nih, agak gelap di sini. Sini apa? Ini kamar mandi. Ada showernya juga. Nah, satu lagi ini di area depan. Wah, ini kamar yang paling mewah. Gila, kayak satu rumah nih. Kayak satu rumah tapi rumahnya bisa berlayar. Nah, ini kita kembali ke atas lagi. Jadi sebagai gambaran, kapal seperti ini nih harganya hampir 20 miliar kira-kira kalau misalnya beli baru. Dan dia ini bisa lari kecepatan maksimalnya kira-kira 40 km per jam, tapi cruising speednya di 35. Dan ketika kita di 35 km per jam, itu bensinnya 1 jam itu bisa 60 liter. 60 liter untuk mengcover 35 kilo, artinya satu setengah lah. Lebih bagus sedikit dari 1,5 kira-kira konsumsi bahan bakarnya. Tapi ya ini yacht buat dinikmatin, bukan buat hemat-hematan bahan bakar. Nih kita di sore-sore nungguin sunset sambil lihat kota Barcelona. Nah,
Ini sebenarnya di atas Yacht sini masih ada lagi yang lebih mewah. Salah satunya punyanya Lexus. Ada Pak ya Lexus siapa ya? Ada. Nah, tipenya LY650. Jadi Lexus Yacht 650. Lexus LY 650 yang kayak gini nih gambarnya. Dan itu harganya sekitar 4 juta dolar. 4 juta dolar artinya hampir 60 miliar kira-kira. Kawan-kawan boleh tuh Pak kalau ada kesempatan Pak. Boleh. Nanti kalau ada unitnya ya. Iya. Oke, udah kembali ke daratan. Danny, thank you so much. Thank you very much. See you later. Enjoy the Go Barcelona. to Indonesia, okay? Sure. Thank you very much. Thank you. Oh, Enjoy. oke. Kita sudah sampai lagi di daratan. Oke, kita udah balik lagi ke hotel kita. Jadi luar biasa ya pengalaman hari ini, benar-benar Lexus Experience. Merasakan bukan hanya tempat wisata yang sangat keren, kemudian juga makanan yang berkelas dan wisata bahari. Wah, kayak yacht. Nah, besok kita akan langsung ke Valencia untuk bertemu dengan mobil Lexus terbaru, yaitu Lexus LBX. Jadi kita langsung, karena besok kita akan naik kereta api. Selamat pagi, sekarang kita udah sampai di stasiun keretanya. Kita lihat keretanya seperti apa. Nah, ini dia kereta kita, Euromed 1101, jenis keretanya Renfe kelas 130, 3200 HP, top speednya 250 km per jam, dan dia bisa adaptasi ke dua lebar rel yang berbeda. Jadi kalau misalnya pakai rel yang agak sempit, dia masih bisa 220 km per jam. Sekarang kita akan naik, tiketnya udah ada. Kebetulan kita naik yang premier kelasnya, alias first classnya di kereta ini. Kita lihat gerbongnya seperti apa. Nah, 3200 HP itu satu powertrain kayak gini. Nah, kita kayaknya ada 4 apa ya, kalau nggak salah di satu rangkaian ini. Jadi tenaganya mungkin lebih dari 10.000 HP. Oke, kayak gini tempat duduknya. Legroomnya lega. Kalau headroom nggak usah ditanya. Kita kira-kira 2,5 jam ke Valencia. Kita lihat pemandangannya. Ini kenceng ya, di atas 200 km per jam. Jadi kalau belokan dia tuh ada bankingnya gitu. Kalau belok kanan dia banking ke kanan, belok kiri banking ke kiri. Dan ini halus banget rasa kereta api dan nggak berisik. Valencia, dan ternyata suhunya 24 derajat Celcius. Jadi agak ketebelan nih baju. Kita buka dulu. Nggak sedingin di Barcelona tadi. Oke, kita sekarang sudah sampai di Valencia. Valencia ini kota dengan penduduk terbanyak ketiga di Spanyol. Tapi terbanyak ketiga juga nggak sampai 800.000 penduduknya. Dan ini salah satu kota yang paling tua juga di Spanyol, sudah didirikan sejak 130 tahunan sebelum Masehi. Dan dulu pernah ada peradaban Islam di sini di tahun 700-an sebelum diambil alih oleh kaum Kristiani di 1200-an. Itu pertama kali saya ke Valencia. Sebelum ke hotel kita makan siang dulu.
Oke, makan siang selesai. Luar biasa kualitas makanannya. Biasanya saya nggak suka makanan Eropa, tapi ini di restoran-restoran fine dining seperti ini luar biasa rasanya. Oke, sekarang kita siap-siap buat makan malam bersama tim Lexus Asia Pasifik. Ini welcoming dinner sekaligus ada product knowledge tentang mobil yang mau kita bawa besok. Kayak gini acaranya. Jadi tadi diperkenalkan produknya ini Lexus LBX. Ini crossover dan mobil terkompak yang pernah dibuat oleh Lexus. Mesinnya hybrid 3 silinder 1500 cc. Tapi nanti lebih jelasnya tentang mobil itu tenang aja, besok kita dapat kesempatan buat nyetir ratusan kilometer mobil ini. Nah, sekarang kita cuman makan malam di sini dan besok langsung di hotel kita bawa mobilnya. Kita langsung ke besok. Selamat pagi. Sekarang kita siap untuk test drive Lexus terbaru yaitu Lexus LBX. Kita ambil kuncinya dulu. Nah, jadi di hotel itu ada desknya, di situ tempat kita ngambil kunci. Oke, kita udah dapat nomornya, nomor 6 atau 9? 9 lah, ya ada tulisannya. Nah, sekarang kita ikutin panitianya. Kita akan langsung ambil mobilnya. Wah, ini dia. Ini mobil kita yang merah dan hitam. Nah, oke. Jadi Lexus LBX ini adalah kendaraan paling compact yang pernah dibuat oleh Lexus. Dan ini sifatnya crossover serta dilengkapi dengan mesin yang compact tapi hybrid. Nah, nanti akan saya terangkan lagi lebih jauh mengenai mobil ini karena kita udah harus jalan. Jadi kita langsung jalan keluar kotanya Valencia. Let's go. Sama Pak Bansar di depan, jadi kita bisa tanya-tanya juga tentang mobil ini dan juga sama Pak Samsul Hadi. Let's go. Nah, ini semua rute udah di style sama panitianya, jadi udah langsung keluar di layar Apple CarPlay-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nemenin kita ada chief engineer-nya juga ya, datang ya. Oke, kita keluar kota Valencia dulu. Nah, ini kota Valencia. Seperti saya bilang kemarin, kota Valencia ini populasi ketiga di Spanyol. Yang pertama itu Barcelona, kedua itu Madrid. Ya, di sini tuh yang ketiganya. Dan nyebelinnya tuh kalau di Eropa tuh selalu ini apa? Selalu sempit gitu loh jalurnya. Sempit banget jalurnya ngepas satu mobil. Nah, makanya kenapa salah satu alasan Lexus bikin LBX ini memang untuk mainnya tuh untuk pasar Eropa. Tapi tenang, Indonesia juga dapat ya, Pak Bansar ya. Iya. Dia buat pasar Eropa karena dia compact, jadi dia praktis, manuvernya bagus dan lebih cocok buat jalan-jalan di Eropa ketimbang LX gitu ya. Susah ya di sini ya. Iya. Memang konsepnya itu
Dia compact outside tapi maximize inside. Iya nih, enak banget ininya apa, posisi nyetirnya benar-benar khas Lexus banget, ergonomis. Dalamnya juga, tapi nanti tentang mobilnya nanti saya akan jelasin pas kita di tempat yang sepi. Sekarang kita harus konsentrasi dulu ngelewatin lalu lintas hari Senin pagi di Iya. Iya, Senin pagi. Senin pagi di Valencia. Nah, senengnya acara-acara test drive gini tuh mereka biasanya nggak kasih rute tuh cuman highway, tapi mereka kasih rute yang ke arah-arah pedesaannya gitu. Jadi seru gitu jalannya tuh, nggak monoton gitu. Kita bisa ngelihat pedesaan di negara itu. Nah, ini sekarang baru keluar Valencia, kita langsung udah diarahkan keluar tol. Oke, sekarang kita gantian nyetir dulu sama Pak Samsul. Nah, mumpung kesempatan kita di belakang, jadi kalian nyobain duduk belakangnya. Sebenarnya LBX ini kan SUV compact ya, jadi memang peruntukannya itu untuk nyetir sendiri gitu ya. Tapi ini belakang masih cukup memadai, asal yang depan nggak terlalu mundur ya, karena ini paha tuh tersangga dengan baik. Jadi tinggi tempat duduknya, jadi kita clear view ke depan juga, dan masih ada space, headroom juga masih memadai. Oke, kita sekarang sudah sampai di Museum Seni dan Sains. Ini keren banget gedungnya. Dan oke, di sini kita akan makan siang dan saya akan jelaskan sedikit ke Anda tentang Lexus LBX ini. Let's go. Oke, sekarang saya akan perkenalkan dulu mobilnya. Ini adalah Lexus LBX. Ini adalah crossover paling compact yang pernah dibuat oleh Lexus, dan nantinya ketika dijual termasuk di Indonesia, ini akan menjadi Lexus yang paling terjangkau. Nah, semua juga tahu, bahkan Lexus juga bilang bahwa basis dari mobil ini adalah Toyota Yaris Cross, tapi bukan Yaris Cross yang di Indonesia. Ini Yaris Cross yang di Eropa. Jadi basisnya benar-benar basis Toyota, bukan Daihatsu. Makanya dia menggunakan basis atau platform TNGA-B. Nah, mobil ini dari luar nggak ada sama-samanya dengan Yaris Cross, karena ini desainnya dibuat dari nol oleh Lexus, serta mobil ini wheelbase-nya diperpanjang 20 mm, overhang belakangnya dikurangi 20 mm supaya lebih ke ujung bannya, dan lebar mobilnya ditambah sampai 60 mm yang membuat mobil ini tampilannya jadi lebih kekar dan berotot. Nah, ini mesinnya 1500 cc hybrid, hanya ada satu mesin itu, dan beda dengan Yaris yang di Indonesia. Yaris di Indonesia itu mesinnya 2 NRVE, sedangkan yang ini mesinnya adalah M15A FXE. Jadi dia berbeda, mesinnya berbeda walaupun kapasitasnya mirip ya. Yang ini 1490, kalau di Indonesia 1496, tapi ini tenaganya lebih besar. Tenaganya sampai 136 HP, torsinya dari mesin bensinnya 120 Nm, dari motor listriknya 185 Nm. Dan ada dua varian, ada penggerak depan dan ada penggerak all wheel drive. Jadi kalau yang penggerak all wheel drive itu dia tambah satu motor listrik lagi di belakangnya. Tapi Indonesia nggak akan punya yang itu, Indonesia akan yang front wheel drive. Dan itu bagus karena yang front wheel drive akselerasinya lebih cepat, 0-100 9,2 detik.
Kalau yang all wheel drive malah 9,6 detik. Nah, terus kemudian yang di bagasi, karena dia tidak ada motor listrik di belakang, kapasitasnya juga lebih luas. Kalau yang all wheel drive itu 317 liter. Kalau yang front wheel drive ini dia bisa 402 liter. Nah, ini transmisinya CVT dan ini hematnya mestinya luar biasa. Tapi nanti kita akan coba. Selama nyetir tadi saya konsumsi bahan bakar rata-rata walaupun naik gunung, lewat jalan kecil, lewat perkotaan juga itu di atas 20 km per liter tadi. Bannya 18 inci dan yang masuk ke Indonesia itu tipe teratas. Jadi dia sudah pakai fitur radar. Kemudian ini bukaan pintunya, lihat deh. Ini bukan ditarik seperti ini tapi ada tombol di dalamnya. Kayak RX dan RZ terbaru. Serta ini tuas pintunya juga seperti ini. Jadi kalau kita buka pintu kita tinggal pencet, atau kalau misalnya kita mau juga kita bisa tarik seperti ini. Nah, ini juga bisa menunjang keselamatan karena Lexus LBX ini punya sistem keamanan yang dinamakan Safe Exit Assist. Jadi ketika kita buka pintu dan sistem mendeteksi ada mobil, motor atau sepeda di belakang yang menuju ke arah kita, dia akan mencegah pintu itu terbuka. Jadi nggak mungkin kita buka pintu dan tiba-tiba ada motor nabrak, sepeda nabrak gitu ya. Ini udah standarnya. Dalamnya, wow, Alcantara, kulit. Nah, nih lihat nih. Dalamnya seperti Anda sudah bisa lihat tadi. Benar-benar Lexus banget. Kualitasnya semua. Ini benar-benar didesain ulang. Dan nanti saya akan ceritakan ke Anda bagaimana rasanya nyetir mobil ini. Dan ini beruntung banget ya, cuman 2 media yang diundang ke acara ini. Satu itu dari Kompas, Mas Samsul, dan untuk media otomotifnya hanya saya, Auto Driver, yang diundang. Dan ini benar-benar kendaraan yang mendobrak tradisi Lexus. Lexus kan biasanya besar gitu kan, pakai driver. Ini emang diciptakan untuk yang nyetir sendiri, makanya LBX itu singkatannya Lexus Breakthrough Crossover. Crossover Lexus yang mendobrak tradisi. Ini lihat aja nih desain ininya ya. Kita tutup dulu. Desain spindle grillnya aja juga dia dibuat lebih luas ya, jadi dia menyatu ke bodinya. Ini mirip seperti yang ada di Lexus LM terbaru ya. Bentuknya cakep, bentuk mobil ini benar-benar berotot gitu ya. Tuh, di sini ada lekukannya. Belakangnya ini keren banget. Lampu belakangnya. Ini juga dia ada lampu belakang yang menyala dari kiri sampai ke kanan dan dia berkontur. Jadi ini keren banget kalau di malam hari. Plat nomor dipindahin, tidak lagi di atas tapi dipindahin ke bawah supaya ini tulisan Lexusnya makin menonjol. Dan ini nama istimewa karena ini satu-satunya Lexus saat ini yang namanya terdiri dari 3 huruf. Yang lain cuma 2 huruf. Terakhir Lexus bikin 3 huruf itu juga mobil yang spesial, yaitu LFA. Dan sama seperti LFA, di belakang LBX ini tidak ada angka lagi, tidak angka 200, 300, 350, 450, nggak ada. Benar-benar hanya LBX. Nanti tipe teratas yang masuk ke Indonesia artinya dia sudah pakai electric seat, udah pakai head up display, udah pakai fitur radar. Ini electric seatnya. Transmisinya ya karena dia hybrid, jadi transmisi hybrid. Ini buat maju, ini buat mundur, ini buat parking. Instrumennya juga udah full digital 12,3 inci. Dan menariknya ini mobil nanti akan dijual harganya di bawahnya Lexus UX. Artinya Anda bisa expect mungkin diharapkan bisa di bawah 1 miliar rupiah, yang artinya dia akan berhadapan langsung dengan rival-rivalnya dari Jerman di kelas luxurious compact crossover ya. Nah ini dia ya, jadi dari sini tuh juga ada rute perjalanan lagi. Mereka sediain beberapa alternatif, ada rute yang pendek, ada rute yang panjang. Kita bisa milih, itu semua udah set di
navigasinya. Dan di sini kalau test drive itu nggak konvoy ya, jadi sendiri-sendiri gitu. Jadi kita bisa lebih merasakan mobilnya, bisa berhenti semau kita di tempat yang boleh berhenti buat ngambil foto, ngambil gambar, bikin review gitu. Jadi enak banget test drive di Eropa kayak gini nih. Oke, udah selesai makan siang semuanya. Ya. Kita langsung jalan lagi lewat rute yang berbeda. Ini mobil enak banget ya buat nyetir sendiri. Posisi nyetirnya sih yang saya suka banget nih, karena bener-bener rendah dan teleskopiknya tuh banyak pengaturannya, jadi bisa relax gitu posisi nyetirnya. Dan itu penting banget, walaupun mobil ini kan dibuat oleh Lexus sebenarnya lebih ke arah di dalam kota gitu ya, tapi buat jalan jauh seperti ini enak. Dan dia juga fitur radarnya udah lengkap, jadi ada adaptive cruise control, ada lane trace assist, santai gitu, tinggal pencet cruise control, nanti sesekali muncul peringatan kita mesti pegang setir, tapi cukup pegang gini aja, jadi nggak perlu digoyangin gini. Kalau kan biasa ada beberapa sistem yang sebelumnya itu kan harus digoyangin, ini nggak perlu, karena ini kayaknya udah ada sensornya di setirnya, jadi tinggal dipegang aja, dielus aja, disentuh gitu ya, dia udah bisa langsung ini lagi, udah bisa langsung nyetir sendiri lagi. Ini benar-benar relax sih kalau ke luar kota. Udah gitu bantingannya itu dia produk global ya, jadi dia tidak akan membedakan bantingan yang di Indonesia dengan yang di Eropa, semuanya sama. Tapi untungnya di Eropa itu juga banyak jalan-jalan yang nggak rata, terutama di B-roadnya, dan kemudian suka ada polisi tidur juga ketika kita lewatin desa-desa gitu ya. Jadi dia nggak keras bantingannya, dia masih lumayan lembut. Tapi karena ini untuk pasar Eropa, jadi handlingnya juga sangat baik. Ini handlingnya tuh bukan handling yang tajam banget gitu ya kayak mobil sport gitu, tapi presisi dan tetap bikin pede gitu, tetap confidence bawahnya. Nah ini kita lewat jalan yang banyak, jalan di sini nggak ada lampu merahnya ya, tapi ada tanda segitiga kebalik, itu artinya yield, kita mesti ngasih prioritas. Nah ini di depan, nah, dia yang mesti ngasih prioritas ke saya. Ini enak sih buat di setir sendiri gitu ya. Mungkin bukan buat Anda yang pakai driver duduk di belakang, karena di belakang nggak banyak fasilitas yang bisa dinikmati gitu. Space-nya terbatas, kemudian juga tempat duduknya juga bukan yang, ya beda lah, ini bukan LX, bukan RX, bahkan ini lebih ringkas dibandingkan UX gitu. Ini emang buat Anda yang nyetir sendiri. Coba ya, kita punya tempat kayak di Spanyol gini, pegunungan, sepi kanan kirinya, lalu lintasnya teratur. Ada traktor aja kita nggak ngeri di jalan gitu, karena dia juga pasti teratur jalannya. Oh ya, nanti buat review lebih lengkapnya ke mobil ini, saya juga bikin di Auto Driver, jadi jangan lupa nanti tonton videonya di Auto Driver juga. Sekarang ini kita sudah jam 3 dan kita habis makan siang itu kita bikin perjalanan lagi, dan seperti biasa udah disiapin panitia juga. Benar-benar relax dan nikmat jalan di Eropa tuh. Dan menguji skill karena jalanannya sempit-sempit, nggak yang lebar-lebar kayak di Amerika, Timur Tengah gitu. Jadi makanya kenapa itu mungkin ya, kenapa banyak mobil Eropa itu kita bilang handlingnya bagus, maneuverability-nya bagus gitu ya. Mungkin karena nature mereka yang seperti ini, dan itu terrefleksi juga di Lexus LBX ini. Ini solid banget. Ini depan ada tikungan nih ya, saya belok aja tuh, benar-benar stabil, nggak ada body roll berlebihan. Di sini ada tikungan lagi. Tuh nggak ada drama apa-apa, udah belok aja, nggak ada limbu, nggak ada ban kehilangan traksi. Dan kalau kita pakai di Indonesia, orang Eropa tidak ini, ada satu fasilitas Lexus di Indonesia yang orang Eropa nggak bisa nikmatin.
parking privilege. Di sini kalau pakai Lexus ya parkir biasa, normal. Kalau di Indonesia bisa parkir VIP di beberapa mall. Nah, terus Anda penasaran nggak kira-kira dari tadi jalan-jalan gitu ya, konsumsi bahan bakarnya berapa? Sekitar 23 km per liter. Ya itu karena ya ini udah hybrid yang generasi kelima ya, kalau saya nggak salah ya, sejak pertama kali di riset tuh tahun 90-an dari Toyota, karena ini kan memang mesin Toyota yang masuk ke sini dan hybridnya itu luar biasa. Dan ada indikatornya loh di sini, ada indikator mesin itu nyala berapa persen waktu dalam perjalanan ini, dan itu cuma 30%, 70%-nya mesin mati. Bayangin, makanya irit banget. Dan tangki bensinnya cuma 36 liter, kecil banget, tapi dengan 36 liter artinya dia di atas kertas bisa di atas 700 kilo, cuman butuh 36 liter. Nah, kemarin pada saat welcoming dinner tuh saya sempat ketemu dengan chief engineer-nya, Takahashi Sang. Itu saya tanya, kenapa Lexus LBX ini yang sebenarnya peruntukannya untuk dalam kota, kenapa dipilih hybrid? Kenapa bukan full electric seperti tren sekarang? Nah, terus dijawab bahwa Lexus itu komit ke elektrifikasi, dan mereka itu pengen elektrifikasi itu lengkap pilihannya untuk semua orang. Jadi tidak langsung semuanya tuh elektrik, tapi mereka juga masih memberikan range untuk hybrid dan plug-in hybrid. Kalau kita lihat deh susunan produknya, itu menarik sekali gitu. Di full electric itu ada di RZ kan. RZ benar-benar full electric. Kemudian RX itu ada pilihan yang hybrid dan plug-in hybrid. Kemudian untuk yang UX itu ada pilihan yang hybrid dan full electric. Serta untuk yang LBX ini memang pilihannya hanya yang hybrid. Tapi saya pikir-pikir benar juga ya, kalau misalnya dibuat elektrik LBX ini, dia dimensinya kan kecil mobil ini. Dia tidak sampai 4,2 meter, bahkan dia lebih pendek dimensinya dibandingkan UX. Artinya baterai yang ditempatkan tidak bisa baterai yang terlalu besar. Kalau baterainya kecil, artinya range-nya juga sedikit. Dan siapa yang mau mobil elektrik dengan range yang terbatas, misalnya hanya 200 kilo atau bahkan kurang dari 200 km. Tapi dengan hybrid seperti ini, itu akan sangat cocok, karena ketika kita berjalan di dalam kota, kita akan menikmati konsumsi bahan bakar yang luar biasa hematnya. Tapi ketika sekali-sekali kita mau keluar kota nih seperti ini, hanya menikmati rasa berkendaranya yang mengasyikan, atau kita ngajak partner, pasangan, keluarga keluar kota, tetap bisa, karena nggak perlu repot masalah nyari SPKLU, kan mobil ini self charging dari energi kinetiknya. Jadi ya emang pilihan yang pas sih menurut saya ini hybrid. Oke, sekarang kita gantian nyetir lagi, Pak Samsul. Hai. Gimana rasa mobilnya Pak Samsul? Mantap, perfect, luar biasa. Dia juga bisa customize ya katanya ya, untuk konsumen dari ini ya, LBX ini. Betul, betul. Jadi ada beberapa item yang bisa dipilih langsung oleh customer sesuai dengan kesukaannya. Oh, oke. Seperti color dari seat belt. Oke. Terus color dari seatnya. Oke. Terus kemudian dia stitchnya juga. Iya. Wah, oke. Nggak sabar nih lihat produknya di Indonesia. Nah, ini kita udah ganti driver lagi. Saya nyetir lagi. Pak Banser di depan, Pak Samsul di belakang. Ini kita udah diarahin balik ke hotel nih, tapi kita masih punya 45 menit lagi. Sayang banget kayaknya kalau enggak ya. Jadi sekarang kita nikmatin pemandangan Valencia di sore hari.
Alhamdulillah kita udah sampai hotel. Tapi acaranya belum selesai. Jadi ini test drive udah kelar. Kita langsung ke dinner bareng tim Lexus. Cakep banget ya lampunya kalau nyala pas malam gini nih. Oke. Kita langsung ke dinner. Nah, sekarang kita mau makan malam. Makan malamnya kita jalan nih grup semua sambil dianterin lihat tempat-tempat bersejarah di Valencia. Bagus-bagus di sini tempatnya. Oke, kita udah selesai makan dan luar biasa ya makanannya. Mau ke Michelin Star restoran lagi. Dan sekarang saatnya istirahat. Tapi acaranya belum selesai juga. Besok ada Lexus Lifestyle Activity. Kita langsung ke besok. Oke, ini hari terakhir di Spanyol. Tapi sebelum kita balik, kita jalan-jalan dulu. Kebetulan ada seller di depan deket hotel, jadi seluruh rombongan Lexus diajak. Nah, ini di belakang saya itu adalah pohon paling tua yang ada di Valencia. Udah ratusan tahun umurnya. Nah, jadi ini adalah peninggalan sejarah. Zaman dulu mereka bikin anggur itu di sini. Bangsa Valencia, penduduk Valencia. Nah, ini di bawah ini mereka nginjek-nginjek anggur buat dijadiin wine. Sejak abad ke-13 ya, dari tahun 1200-an. Bawah juga ada tempat yang tadi kita. Nah, ini jadi atraksi turis buat sekarang mereka produksi wine-nya bukan di sini, tapi mereka di sini, dan kalau memang turisnya minum wine, mereka bisa coba di sini. Nah, kita nyobain ini olive oil. Jadi olive oil ini temennya roti. I'll let you know. Okay, you can just serve it this way, or you can put the bread inside, whatever you want. Okay, I'll try. Ada harum-harumnya gitu. Wow, tempat yang bagus lagi nih restorannya. Depannya kecil, dalamnya gede. Wah, ini dia makanan kita, paella. Ini seperti nasi goreng, tapi versi Spanyol. Ma. Hey, thank you. Itu pakai ayam dia. Bentuknya kayak nasi goreng, tapi rasanya beda sekali. Tapi enak. Makan selesai, sekarang balik ke Jakarta. Let's go.
Alhamdulillah sudah sampai Indonesia. Benar-benar perjalanan yang menyenangkan. Dari awal keluar rumah, dijemput pakai Lexus ES, kemudian pesawatnya keren sekali, kemudian makanan itu kita di restoran Michelin Star terus, dan objek-objek wisatanya benar-benar merefleksikan filosofi Lexus ya, dimana perpaduan antara seni dan teknologi, serta yang jelas yang paling mengagumkan adalah mobilnya Lexus LBX yang akan menjadi line up paling terjangkaunya Lexus, tapi dengan mempertahankan kualitas, nilai seni, nilai teknologi dari sebuah Lexus. Nggak sabar rasanya ngelihat mobil ini beredar di jalanan Indonesia. Oke, jadi terima kasih untuk Lexus Indonesia dan Lexus Asia Pasifik yang sudah mengundang saya ke Valencia, Spanyol. Luar biasa pengalamannya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya Lexus Indonesia untuk keterangan lebih lanjut mengenai Lexus di Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.